معنى العزة والإباء نراه نجما ساتعا يتراءى بالكبرياء نراه نجما ساتعا يتراءى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah berada di parkiran bus menuju makam Syekh Abdul Muhyidd, tepatnya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, nanti kita juga akan menuju ke Goa Pamijahan. Untuk itu, ikutin terus perjalanan kami, ada apa aja dan sejarah apa saja yang telah diukir oleh Syekh Abdul Muhyidd. Untuk itu, ikutin terus perjalanan kami ziarah Wali Songo bersama Bakso Ujung Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya Syekh Abdul Muhyidd Sahibal Karamah. Jinaka Zairin wa ala maqamika waqifin la taruddana khaibin auda'na ngindaka sahadatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syekh Abdul Muhyidd dilahirkan tahun 1650 di Mataram. Ayahnya bernama Sembalabe Wartakusuma, bangsawan Sunda keturunan Raja Galuh Pajajaran yang saat itu bagian dari Kerajaan Mataram, Jawa. Ibunya bernama Raden Ajeng Tanganzia, keturunan bangsawan Mataram yang berjalur sampai ke Syekh Ainul Yakin Sunan Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah berada di pertengahan kompleks pemakaman Syekh Abdul Muhyidd di Tasikmalaya. Nah, untuk itu saya akan menanyakan terkait sejarah Syekh Abdul Muhyidd kepada Ustadz. Untuk itu, tafadhol Ustadz. Alhamdulillah, jamaah rombongan ziarah Wali Songo sudah berada di kota Tasikmalaya, tepatnya di daerah Bantar Kalong Pamijahan, Kabupaten Tasikmalaya, di komplek pemakaman Hadratus Syekh Mbah Abdul Muhyidd. Sekilas sejarah Mbah Abdul Muhyidd adalah lahir di Mataram. Dia adalah masih keturunan dari Raden Ainul Yakin
Kanjeng Sunan Giri dan penyebar Torekoh Qadiriyah Naksabandiyah yang ada di Pulau Jawa. Masih muda dia pernah mondok di pesantren Kuala Kuncen di daerah Aceh dan dididik oleh gurunya yang bernama Kiai Haji Hadratus Syekh Haji Abdul Rauf. Dan setelah selesai dia diajak oleh gurunya untuk berziarah ke makam Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Dan setelah itu dia dibawa gurunya ke Makatil Mukarramah. Dan di sanalah dia mendapat alamat atau tenger bahwa dia adalah bakal menjadi orang besar dan menjadi waliullah. Untuk wafatnya Mbah Syekh Abdul Muhyi itu kapan Ustaz? Kalau tahunnya itu enggak hafal tahun-tahun. Sekitar tahun berapa saya enggak hafal. Untuk karomahnya sendiri Ustaz yang beliau punya apa nih Ustaz? Dia perjalanan dari Mataram atau dari Gresik ke sini kan mendapat tugas dari gurunya untuk mencari gua yang namanya Gua Pamejahan. Dan tepatnya gua itu pernah disinggahi oleh para wali songo. Kata sejarah mengatakan bahwa gua itu pernah ditempati untuk persidangan wali songo. Dan juga pernah ditempati oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waktu diwejang gurunya oleh Syekh Sanusi. Dan akhirnya Mbah Abdul Muhyi sendiri ditetapkan bertempat tinggal di daerah Bantar Kalong sini, Pamejahan sini untuk menyebarkan agama Islam. Nah, untuk jarak tersendiri dari kompleks pemakaman menuju goa ini berapa jaraknya Ustaz? Setengah kilo ada. Setengah kilo. Nah, untuk jarak yang ditempuh mungkin tanjakan atau lurus atau bagaimana Ustaz? Ya naik turun itu. Baik Ustaz. Sehingga tapi kalau pulangnya itu ada ojek. Ada ojek. Ya, dari sana ada ojek. Iya, untuk sejarahnya gua tersendiri itu bagaimana? Ya itu sejarahnya gua itu dulunya sebelum Mbah Abdul Muhyi pernah ditempati oleh para wali. Karena tempat itu dibuat sidang untuk menentukan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Maka di dalam gua adalah istilah jalan menuju Ampel, menuju Mekah, menuju Cirebon. Istilah wali kalau lewat di situ. Sehingga manfaat untuk gua ini untuk ngujilah Mbah Abdul Muhyi. Artinya kalau bahasa dulu untuk topok. Dan waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diwejang gurunya Syekh Sanusi juga di Gua Pamejahan. Terus konon pernah saya dengar Ustadz di atap-atapnya gua itu ada lubang-lubang yang seolah-olah itu adalah songkok haji. Ketika kita sudah pas memakainya, insya Allah kita bisa menuju ke Madinah. Apakah benar Ustadz? Benar, itu tabarukan. Karena songkok-songkok itu dulunya adalah bekas kepala-kepalanya para wali. Jadi kepala para wali. Ya konon kabarnya itu miturut cerita kalau kepalanya itu sudah pas, insya Allah dimudahkan untuk nah, itu untuk khutbah di sana ada mimbar dan ada masjid untuk sholat berjamaah. Di sana itu mimbar untuk khutbah, mimbarnya itu dan di situ ruangan masjid yang untuk tempat persidangan. Terus apakah ketika masuk ke goa itu pernah saya mendengar cerita harus mengumandangkan azan terlebih dahulu ya Ustaz? Itu apakah azab atau bagaimana? Nah, ya miturut adat di sini begitu. Jadi miturut pelajaran mulai dulu sampai sekarang masuk itu mengumandangkan azan. Dan dilanjutkan iqomah langsung atau bagaimana Ustaz? Iqomah langsung.
sudah berada di depan Gua Pamijahan. Nah, di dalamnya konon ada peci yang ketika pecinya dipakai, pas kita akan dimudahkan untuk menuju ke Mekah Madinah. Amin. Nah, apakah benar? Apakah benar? Kita lihat terus, ikutin terus perjalanan kami ziarah Wali Songo bersama Bakso Ujung Timur. Insya Allah berkah. Ini kan yang dinamakan yang tembusannya terowongan ke Mekah. Beliau mengatakan hasilnya sini tembus lewat bumi. Kita mah cuma berdoa. Kita kata ya.